Bapak, terima kasih. Segala kasih karunia, anugerah yang sudah kau limpahkan sampai hari ini, sehingga kami juga engkau beri kesehatan bisa hadir di dalam pengajaran yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Kiranya pengajaran ini, firman-Mu ini dapat menjadi kami semakin bertumbuh, semakin mengerti, semakin melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Berkati Pak Tim yang kau pakai untuk mengajar pada pagi hari ini, kiranya damai sejahtera kesehatan dalam apapun yang diperbuatnya, Tuhan semakin berhasil, semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami serahkan awal hingga akhir dari pengajaran ini ke dalam tangan-Mu. Buka setiap hati kami, pikiran kami, apapun yang kami terima, firman-Mu itu menjadi kehidupan yang luar biasa di dalam kehidupan kami untuk masa depan dan yang saat ini. Terima kasih Bapak, juga nanti ada ibadah pada minggu ini, juga Engkau berkati dalam ibadah. Engkau pimpin juga dalam ibadah kami. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Amin. Amin. Oke ya, selamat pagi semuanya. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang Perjanjian Lama. Nah, ini juga sesuai dengan bacaan kita ya, sesuai dengan bacaan kita, yaitu tentang Perjanjian Lama. Nah, kemarin kita sudah melihat bagian ini. Jadi sebenarnya Perjanjian Lama kalau kita baca itu sangat menarik karena berisi ya cerita ya tokoh-tokoh terutama saudara. Kemudian kita bisa melihat kesinambungan yang kemarin kita sudah pelajari bersama. Kalau tidak memahami PL dengan baik ketika membaca Perjanjian Baru, kita juga akan mengalami kesulitan sebenarnya. Nah, kemarin sudah dijelaskan ya sampai di sini. Kemudian pentingnya belajar PL karena di dalam Perjanjian Baru Yesus menyebut, kemarin saya ingatkan kalau Perjanjian Baru menulis kitab suci itu selalu menunjuk kepada kitab-kitab Perjanjian Lama. Ya, Yesus saja pakai seperti istilah dia mengutip nubuat. Demikianlah yang dikatakan Nabi Yesaya, yang dinubuatkan Nabi Daniel, Yeremia, dan lain sebagainya. Kitab Taurat. Nah, Yesus saja menunjuk PL, Bapak Ibu. Jadi sangat penting sekali. Lalu dikutip oleh Perjanjian Baru, para rasul terutama. Lalu tulisan-tulisan Perjanjian Baru banyak kutip PL, apalagi surat Ibrani. 90% boleh dikatakan PL. Karena mau membandingkan PB dengan PL. Ada kata kuncinya lebih di situ ya. Puluhan kali kata lebih dipakai oleh surat Ibrani, saudara. Sadar apa tidak ketika kita baca surat Ibrani, korban Yesus melebihi korban PL. Darah Yesus melebihi darah kambing domba dalam PL. Keimamatan Yesus menurut Melkisedek melebihi dari keimamatan Lewi. Nah, seperti itu ya, saudara. Oke. Lalu PL diingatkan kembali sebagai dasar untuk mengerti PB secara keseluruhan. Saudara. Makanya ini tidak bisa dilepaskan antara PL dengan PB. Ya, menyatakan Allah yang sama, Allah yang esa, Allah yang sama, yaitu Allah Tritunggal, saudara. Ya, jangan sampai kita salah persepsi, saudara. Berbeda antara PL dengan PB, enggak, sama. Allah yang esa, Allah yang jamak, Allah Tritunggal. Ya, nanti kita akan lihat di awal kitab Kejadian sudah muncul. Pada mulanya Allah, Elohim. Nah, kata Ibrani bentuk im, akhiran im, itu selalu bicara kejamakan atau kesatuan. Saudara. Lalu ketika menciptakan manusia, baiklah kita menjadikan manusia, kata kita. Berarti kan lebih dari 2 orang, saudara. Ya, kalau 2 orang kami kan, saudara. Tapi kalau lebih dari 2 orang kita. Ya. Terus waktu Menara Babel didirikan, maka Alkitab mengatakan Allah turun dan disebut di situ kita juga. Ya, Kejadian 18. Di situ Tuhan YHWH. Satu ya, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Lalu Abraham melihat ya, menengadah wajahnya lalu melihat 3 pribadi.
Jadi selalu 3, saudara. Gitu ya. Oke, lalu lebih jelas dalam perjanjian baru. Ketika Yesus dibaptis, sangat jelas ya. Ada suara dari surga, Bapa. Lalu Yesus sendiri, lalu Roh Kudus yang digambarkan seperti burung merpati hinggap di atas kepala Yesus. Waktu formula baptisan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Namanya tunggal, saudara, ya. Tapi Bapa, Anak, dan Roh, pribadi-pribadi yang berbeda. Bukan atau, tapi dan. Itu ya terjemahnya. Oke, kita lihat sekali lagi, PL merupakan firman Tuhan. Kenapa? 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan diilhamkan Allah. Nah, tulisan yang dimaksud di situ adalah tulisan PL juga PB, saudara. PL mengandung sastra yang indah, terutama kitab-kitab puisi. Ya, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Nah, itu sastra puisi. Ada prosa juga ya, saudara. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke sini, cara pendekatan Alkitab. Jadi cara belajar Alkitab itu bagaimana? Cara membaca Alkitab itu bagaimana, saudara? Nah, itu penting ya. Sebab ada yang bingung juga caranya baca gimana. Nggak usah Alkitab dulu, kita baca buku saja. Caranya baca buku gimana, saudara? Pengalaman Bapak Ibu yang baca buku. Jadi nggak usah dibaca semua, ya dari halaman 1 sampai akhir terlebih dahulu. Paling tidak secara garis besar kita sudah mengetahui. Ya. Halo? Ya. Halo? Pak Angko punya pengalaman kalau baca buku lalu bisa ngerti secara garis besar itu gimana caranya? Nggak peduli tebel tipisnya ya. Ya direnungkan Pak Tim. Oh, oke. Sebelum direnungkan, masa tiba-tiba kita langsung ambil buku lalu kita renungkan gitu. Gimana? Dibaca Sebelum dulu. Alkitab dulu. Kita baca buku, lalu kita bisa tahu garis besar kira-kira isinya ini itu gimana caranya. Nah, ini merupakan cara pendekatan Baca gitu ya. tuntas, Pak Tim. Hah? Baca tuntas dulu. Oh, baca tuntas. Oke, ya. Kalau baca tuntas itu memang akhirnya bisa ngerti secara keseluruhan ya. Tapi Ya. kalau bicara garis besar, nggak perlu baca tuntas kan? Dengan ringkasannya, Pak Tim. Iya, atau pendahuluan ringkasannya. itu. Ya, garis besarnya, outline-nya, daftar isi kita lihat dulu kan. Oke, ada lagi? Silakan. Di balik buku, cover belakang, di samping profil penulis, ya, lalu ada ringkasan sedikit nih biasanya. Nah, itu penting, menolong sekali. Ya, jadi nomor 1, lihat buku, langsung kalau saya di toko buku ya tak lihat dulu halaman belakangnya, cover belakang, ringkasannya. Kan tidak panjang, hanya 1 halaman ini kan. Oh, bicara ini. Kalau mau lebih mantap lagi, daftar isi. Lalu setelah daftar isi apa? Kalau ada waktu lebih lagi, baca pendahuluannya, kata pengantar dan pendahuluannya. Nah, itu sebenarnya ringkasan dari keseluruhan sebenarnya. Saudara. Nah, kalau kita hubungkan dengan Alkitab, saudara, seperti yang Pak Angko tadi bilang, memang harus baca tuntas, betul. Kalau tidak baca tuntas, tidak ngerti ya isinya. Oke, di luar baca tuntas, saudara. Nah, pembacaan kita kan sudah mulai kejadian lagi kan, wah sudah tuntas loh, saudara. Tapi nggak tahu ingatnya seberapa yang sudah kita baca itu ya. Tapi nggak apa-apa, saudara. Saya ingat apa yang dikatakan Pak Bambang ya, ngerti nggak ngerti, baca dulu aja. Nanti Roh Kudus menolong. Oke, kalau nggak ngerti ya tanyakan di kelas ya, saudara. Nah, jadi kalau kita melihat Alkitab, saudara, coba ini ada cara pendekatan ya, berbagai macam. Yang pertama secara sintetis. Jadi kita memandang Alkitab itu sebagai satu kesatuan. Itu dulu presuposisinya. Ya, satu bagian Alkitab dengan yang lain itu merupakan satu kesatuan. Terutama survei Alkitab. Nah, ada Alkitab studi, saudara, yang diterbitkan Gandum Mas itu, ya, full life itu ya, Bible study. Jadi Alkitab penuntun itu, saudara, di situ ada surveinya.
Jadi kitab Kejadian yang nulis siapa, tahun berapa, isi secara ringkas apa, ya saudara ya. Terus di situ latar belakang penulisannya apa, lengkap ya. Nah, nggak usah baca kitab Kejadian, baca surveinya dulu. Nah, yang kita pelajari mulai kemarin sampai hari ini, kita bicara surveinya, pengantarnya. Ilustrasinya mau masuk rumah harus masuk pintu gerbang, lalu halaman dulu, baru pintu rumah, baru di ruang tamu. Nah, ada urut-urutannya seperti itu. Nah, jadi kita memandang Alkitab, survei Alkitab, pengantar Alkitab sebagai satu kesatuan. Saudara. Kalau di STT ini zaman saya 3 semester. Khusus pengantar PL dan pengantar PB. Tapi untuk yang sekarang hanya 2 semester. Pengantar PL 1, kitab Kejadian, Taurat dan kitab Sejarah. Lalu pengantar PL 2, kitab Puisi dan kitab Para Nabi. Dibagi 2 ya, saudara. Nah, ini penting sekali yang namanya pengantar. Jadi mau khotbah apa? Kitab Kejadian harus tahu pengantarnya dulu. Saudara, kitab Perjanjian Baru Matius harus tahu pengantarnya. Yang Perjanjian Baru kita sudah belajar ya secara konsep yang lalu sebelum pandemi. Lalu yang kedua, ada pendekatan Alkitab secara analitikal. Nah, ini lebih mendetail lagi, saudara. Kenapa? Karena kita melihat, mempelajari, meneliti berdasarkan ayat. Ya, ayat per ayat. Kalau kita bisa melihat, ini eksposisi yang sangat dalam. Nah, gereja kita memang eksposisi tapi bukan ayat per ayat ya, tapi per bagian. Saya bagian ini bisa beberapa ayat atau satu perikop. Ya, mulai tahun ini satu pasal terlalu panjang saya bagi 2 atau bahkan saya bagi 3. Saudara. Tahun ini juga belum habis, masih sampai surat Ibrani nanti di bulan November. Saudara. Nah, kitab Wahyunya berarti tahun 2022. Saudara. Itu secara analisa. Lalu yang ketiga ada pendekatan doktrinal. Nah, ini juga penting karena Alkitab sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari doktrin. Ya, studi tentang topik-topik yang dijelaskan di dalam bagian firman Tuhan itu. Jadi omong kosong kalau orang berkata jangan bicara doktrin, jangan ngomongin doktrin, ya nggak bisa, saudara. Karena memang Alkitab isinya doktrin. Nah, lalu ada juga pendekatan tipikal, tipe dalam PL untuk mengenali antitipe dalam PB. Nah, lebih jelasnya surat Ibrani. Kalau Bapak Ibu melihat ya, kan selalu surat Ibrani mengatakan apa? Semuanya itu adalah bayangan atau gambaran ya dari yang terjadi sekarang ini atau yang akan datang. Contoh tabernakel, kemah suci dibuat di padang gurun. Nah, kita mengatakan apa? Itu merupakan bayangan gambaran tentang kerajaan surga. Nah, itu ya tipe dengan antitipe. Lalu Harun, imam besar, tipologis atau antitipenya dari Kristus yang adalah imam besar. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, kita mempelajari pendekatan apa di dalam materi kita pengantar Perjanjian Lama. Kita memakai 2 pendekatan ini, ya, sintetis dan doktrinal. Yang menjelaskan PL secara garis besar, ya, sintesa, yang ringkas dan padat. Nah, nanti kalau ada topik-topik tentang Allah, dosa, manusia, sebenarnya ini dibahas di topik tersendiri namanya teologi PL atau teologi PB. Jadi masih luas ya. Nanti setelah ini selesai, nggak tahu kapan selesainya, sampai Maleakhi. Setelah itu nanti kita bicara teologi PL-nya atau teologi PB-nya, saudara-saudara. Ya, ini akhirnya materi STT masuk ya, saudara-saudara ya. Oke, bedanya nggak ada wisuda gitu ya. Kalau di wisuda juga boleh kasih sertifikat kalau sudah selesai PL Mama gitu ya. Nah, jadi yang menjelaskan PL secara garis besar, yang ringkas dan padat, bicara topik-topik untuk membantu melihat keseluruhan PL secara utuh dan yang akan berguna untuk studi lanjut yang lebih terperinci. Nah, jadi tujuannya Bapak Ibu belajar PL itu supaya bisa membaca, lalu meneliti kitab suci, lalu tahu maknanya. Akhirnya jadi berkat untuk diri sendiri, apalagi kalau itu dikhotbahkan melalui 3 minutes katakanlah. Ya, saya renungan itu, wah akhirnya kan jadi berkat untuk orang lain. Nah, saya rindu Pak Ongko ini, sudah waktunya ini ya, sampaikan renungan Pak Indrawan, Bu Eli gitu ya, saudara Pak Salib dan juga yang lain-lain.
Nah, itu jadi berkat untuk diri sendiri, lalu juga untuk orang lain. Jadi sintesa dan doktrinal. Ya, sintesa kita melihat Alkitab secara keseluruhan, kemudian doktrinnya apa di situ kita juga pelajari. Istilah Pentatuk sekarang. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, kalau disebut Pentatuk ya 5 ya. 5 kitab pertama PL, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu pada bab pertama bisa disebut 5 gulungan. Ya memang Alkitab mula-mula pada dasarnya adalah gulungan, saudara ya, yang panjang lalu digulung. Nah itu ya, bukan seperti sekarang bentuk buku ya, apalagi bentuk elektronik, bukan kalau kita lihat ya. Lalu kitab hukum. Nah nanti kalau di kita perjanjian lama kita membaca ada istilah kitab hukum, itu sebenarnya mengacu kepada Pentatuk atau Taurat. Lalu ada istilah Torah, saudara. Bahasa Ibrani ini Torah ya, diterjemahkan Taurat. Mazmur 1 jelas ya, yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Yosua pasal 1 juga sama. Engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri ya dari hukum atau dari Taurat itu, tapi renungkan Taurat itu siang dan malam. Lalu ada juga disebut hukum Musa. Jadi ini istilah-istilahnya banyak sekali, Bapak Ibu. Kalau menemukan di PL, jangan kaget itu mengacu kepada kitab Pentatuk atau 5 kitab Musa. Disebut kitab hukum Musa atau kitab Musa. Nah ini sebagai pengetahuannya di situ ya. Nah secara umum pembacaan kita sudah sampai di Kejadian ya pasal berapa? 15, 16, 17 ya hari ini lebih ya. Saudara itu yang kemarin 18-19 ya yang sekarang. Nah Kejadian itu dibagi dua sebenarnya. Pasal 1 sampai pasal 11, pasal 12 sampai 50. Ya masih ingat? Pasal 12 kemarin sudah disampaikan renungan Esther yang sampaikan ya tentang pemanggilan Abraham. Jadi berkat bagi banyak bangsa. Nah jadi yang bagian kedua pasal 12 sampai 50 itu nenek moyang Israel, leluhur. Istilahnya kalau baca buku PL kaum patriark. Ya, siapa saja patriark? Abraham, Ishak, Yakub. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf sebenarnya. Saudara. Nah, ini nenek moyang ya dari bangsa Israel. Lalu yang bagian pertama, pasal 1 sampai pasal 11 bicara apa? Ya penciptaan, ya asal mula. Nanti kita akan lihat di kitab Kejadian. Asal mula apa saja di situ? Asal mula alam semesta, asal mula penciptaan, asal mula dosa, ya asal mula pembunuhan Kain membunuh Habel, Bapak Ibu. Lalu asal mula apa lagi saudara? Pemusnahan, saudara, air bah. Terus asal mula apa lagi? Pasal Menara Babel. Wah ini luar biasa loh saudara. Nanti kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian itu ilmu pengetahuannya itu berkembang luar biasa. Kalau sekarang apartemen kan puluhan lantai ya, itu Menara Babel itu. Zaman itu belajarnya bagaimana bisa bangun gedung bertingkat. Luar biasa ya. Perahu, kapal, Nuh, lihat. Belajar ilmu perkapalan dari mana saudara? Oke, mundur lagi, memain musik, seruling, kecapi, belajar seni musik dari mana? Ilmu tembaga, besi, bapak tukang besi, tukang tembaga, kata Alkitab, dari mana? Lalu pertanian, Nuh membuat kebun anggur, dikatakan petani kebun anggur, ilmunya dari mana saudara? Nah ini yang kita lihat ya, nah itu kita Kejadian pasal 1 sampai pasal 11. Kitab Keluaran, sesuai dengan namanya ya, Keluaran. Membicarakan bangsa Israel ya keluar dari Mesir, perbudakan. Kemudian kitab Imamat, bicara imam-imam, korban-korban. Ketika orang Israel ada di padang gurun, dimulai dari kitab Keluaran itu sampai di kitab Bilangan ya, Ulangan, Bapak Ibu lihat di situ ya berlakulah ibadah memakai apa? Korban-korban, imam, mezbah, alat-alat itu yang ada di kemah suci. Lalu Bilangan ini khusus membicarakan di padang gurun, tapi penekanannya apa kalau Ibu baca? Pemberontakan di situ ya.
keras kepalanya bangsa Israel. Tidak ada makanan, roti, tidak ada air, tidak ada daging. Mereka marah-marah. Berontak kepada Musa, ingin kembali ke Mesir, dan lain sebagainya. Ulangan, ya mengulang. Terutama hukum diulang-ulang untuk disampaikan pada orang Israel. Nah, itu secara ringkas isinya. Kemudian kita lanjut, saudara, sastra, kitab Pentateuch, Kejadian sampai Ulangan. Ada cerita prosa. Nah, dimulai dari Kejadian, pasal-pasal awal jelas, saudara, cerita tentang penciptaan manusia pertama, bagaimana jatuh ke dalam dosa. Nah, itu cerita semua ya, saudara. Kain Habil, ya terus. Lalu juga ada puisi-puisi. Kalau kita lihat di Kejadian, puisinya Yakub, ya, saudara. Ada juga nubuatan-nubuatan kalau kita lihat, dan kita bisa belajar di situ nubuatan yang disampaikan terutama fokusnya adalah Kristus. Kejadian 3:15 disebut benih perempuan atau keturunan dari perempuan akan meremukkan kepala si ular itu. Nah, lalu juga ada hukum-hukum terutama di dalam kitab Keluaran ya, saudara, hukum kasus itu, saudara. Hukum apodiktis, padang gurun, jika maka, masih ingat, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya, maka, nah ini, berkat ini akan turun padamu. Kalau sebaliknya, mendengar tapi nggak melakukan, maka kutuk ini akan mengejar engkau kemanapun kau pergi, kata kita. Lalu ada larangan, jangan itu ya. Lalu hukuman mati, kalau melanggar dilempari batu sampai mati, lalu kutukan, ya. Terkutuklah engkau. Nah, ini secara ringkas dari kitab Taurat, saudara. Lalu berikutnya dampak Pentateuch terhadap PL secara keseluruhan. Kalau saudara melihat di situ terhadap kitab sejarah, Yosua itu jenis sastranya adalah kitab sejarah ya, yang 12 itu. Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, ya, Esra, Nehemia, Esther. Nah, itu semua kitab sejarah kategorinya. Nah, dalam kitab Yosua pasal 1 ayat pasal 8, pasal 23 di situ juga menyinggung tentang Taurat. Kalau kita melihat. Lalu terhadap kitab nubuat, terutama kitab para nabi, kalau saudara membaca di situ juga berisi hal penting yang berhubungan dengan Taurat juga. Terhadap kitab puisi jelas, terutama kitab Mazmur, ya 9 pasal 1, 19, 119, nah itu menekankan tentang Taurat, saudara, kitab Musa secara spesifik. Lalu dalam PB, apa dampak kitab Pentateuch, saudara? Banyak kutipan Taurat dalam PB. Nah, kitab Matius 5-7, Roma, Galatia, kemudian Ibrani, ya saudara, itu banyak kutipan PL. Lalu banyak tipologi PL yang dikutip PB, khususnya kitab Ibrani. Yang tadi sudah sebagian saya jelaskan. Saudara, Musa pun juga tipologis dari Kristus. Coba dari kelahirannya ada persamaan. Ketika lahir juga disembunyikan ya. Kalau bayi Musa, saudara, diletakkan di sebuah tempat lalu dialirkan ke Sungai Nil. Ya istilahnya dipisahkan ya saudara, karena diancam dengan pembunuhan kan. Bayi Yesus juga sama ya, diancam dengan pembunuhan lalu pergi ke Mesir, sama-sama ke Mesir ya saudara. Kalau kita lihat ya, jadi sama-sama diancam dengan pembunuhan. Itu Musa dan Yesus. Yang satu pembebas perbudakan dosa, Yesus, yang satu perbudakan perhambaan di Mesir. Nah, itu tipologi. Lalu darah kambing domba, darah Kristus. Kambing domba, anak domba Allah, Kristus. Tipologis dan tipe dan anti-tipenya. Nah, banyak kalau kita belajar itu. Oke, lalu teologi kitab Pentateuch, kitab Taurat itu. Setelah itu Bapak Ibu boleh bertanya. Nah, bicara tentang Allah, dikatakan pencipta dan penebus.
sifatnya Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Adil, Maha itu ya. Nah tadi sebelum mulai ada yang bertanya apakah sama dengan Allah-Allah yang lain, saudara? Dalam arti apa sama? Kalau mengakui sebagai pencipta ada Allah yang Maha Kuasa, oke. Tapi bedanya di mana? Kalau Alkitab menjelaskan tentang Tritunggal, mereka tidak mempercayai Tritunggal. Saudara. Nah itu jawabannya ya. Oke, nama-nama Allah yang kita kenal di kitab Pentateuch ada Elohim atau El. Akhiran im itu jamak Eloah ya atau El saja. Itu tunggal. Seperti Yesus ketika berseru di atas kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Akhiran i itu berarti milikku, Allahku. Tunggal ya saudara ya. Eloah, tunggal. Kalau Elohim itu jamak. Oke, tentang penciptaan sangat jelas di situ. Diciptakan dari debu tanah, jelas. Ya. Kemudian dibentuk oleh Tuhan Allah. Saudara, lalu dihembusi nafas Allah. Jadi bukan kehadirannya dari perubahan bentuk yang tidak sempurna lalu jadi sempurna manusia, tidak. Teori evolusi, tidak. Kita nggak mengajarkan itu, saudara. Tentang kejatuhan manusia, jelas karena dosa, bukan karena yang lain. Kejadian pasal 3 ya. Lalu tentang dosa sendiri, apa artinya? Secara hurufiah, tidak sesuai sasaran. Meleset itu dosa. Yang kemarin Ibu Rahmiyati Tanujaya sudah menjelaskan ya. Bertolak belakang ke Allah atau yang bukan. Nah yang bukan ini dosa, jadi bertolak belakang. Saudara. Kalau dinamakan meleset, ya tidak tepat sasaran, semakin jauh kan semakin menyimpangnya sangat jauh. Fokusnya adalah Tuhan, tapi karena menyimpang, ya kalau penerbangan itu berapa derajat ya menyimpang akhirnya jadi jauh. Nah itu artinya dosa, makanya harus dikembalikan. Dan kita lihat dalam Perjanjian Baru melalui Kristus di situ. Manusia dan dosa perlu penebus. Yang menebus bukan dirinya sendiri dan bukan melalui hal-hal yang lain. Karena tidak akan bisa menebus. Contohnya Perjanjian Lama, ribuan tahun sudah dilakukan, tapi dosanya tetap ada. Harus melalui Kristus. Penebusan tuntas dikerjakan di atas kayu salib. Sedikit lagi ke penulisan kitab Taurat. Ya, jelas, saudara, Yesus saja mengakui. Bukankah ada tertulis dalam kitab Taurat Musa? Nah, saudara. Jadi namanya Taurat kan ada 5 tadi ya. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan. Nah, berarti Musa semua. Iya. Jadi kita mengakui Musa yang menulis kitab Taurat. Walaupun kalau kita masuk ke STT, saudara, kita belajar ada kelompok-kelompok yang tidak mempercayai kitab Kejadian terutama ditulis oleh Musa. Kenapa alasannya? Karena Musa muncul di kitab Keluaran. Harusnya yang nulis kitab Kejadian itu Adam, harusnya. Katanya gitu, saudara. Tapi Adam tidak diperintahkan Tuhan untuk nulis Alkitab. Nulis kitab. Adam diperintahkan Tuhan, nanti kita akan lihat, untuk beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu. Ya, itu perintahnya Tuhan kepada Adam dan Hawa ya, saudara. Makanya kenapa di zaman Adam umur kok panjang? Iya, umur harus panjang supaya apa? Menghasilkan anak-anak keturunan yang sangat banyak untuk memenuhi bumi. Nah, sekarang umur nggak panjang, betul, saudara ya, karena dosa dan yang kedua bumi sudah penuh. Ya, saudara ya, sudah banyak. Oke, kenapa Musa? Kita lihat ada kualifikasi dari Musa. Kisah Rasul 7:22 mengatakan apa? Disebut Musa terdidik dalam segala hikmat orang Mesir. Bayangkan. Coba kita baca. Di dalam Kisah Rasul 7 ayat 22. Siapa mau baca silakan. Kisah Rasul 7 ayat 22. Ya silakan. Bisa dibaca. Kisah Rasul 7 ayat 22. Kisah para Rasul 7 ayat 22.
Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ya, makasih. Jadi kalau Bapak Ibu baca Kisah Rasul pasal 7, ini sebenarnya ringkasan dari PL. Nah, jadi kalau baca PL Kejadian sampai Maleakhi nggak tuntas-tuntas, baca Kisah Rasul pasal 7, Bapak Ibu. Khotbah Stefanus, ya, ini bicara awal sampai akhir. PL secara keseluruhan. Nah, disebut tadi, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Berapa lama? Sejak umur 30 bulan sampai umur 40 tahun. Karena diangkat menjadi anak putri Firaun. Jadi luar biasa secara akademis. Terdidik ya. Lalu 40 tahun kemudian barulah di padang gurun menggembalakan kambing domba mertuanya. Lalu 40 tahun kemudian setelah umur 80 tahun barulah melayani Tuhan sebagai nabi Tuhan. Jadi benar-benar dipersiapkan, saudara. Makanya moto Berea itu apa? Pendidikanmu memengaruhi pelayananmu. Jadi artinya Tuhan akan memakai sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh hamba-hambanya, yang dimiliki oleh anak-anaknya. Semakin hari semakin mengupgrade diri, maka pemakaian Tuhan atas dia menjadi lebih lagi. Saudara. Nah, saya percaya kita sudah ikut kelas sekolah minggu dari tahun 2000 berapa 10-an ya mungkin ya saudara ya. Sampai hari ini ya harusnya pengetahuan pemahaman Alkitab kita harus lebih. Oke, terdidik. Kemudian yang kedua karir, cemerlang di Mesir ya. Saudara, sebagai orang kedua di Mesir, wakil dari Firaun itu. Pemimpin bangsa Israel. Makanya Alkitab tadi mengatakan Musa berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Berkuasa ya karena memang terdidik. Saudara. Oke, lalu yang kedua adanya pernyataan tegas dalam kitab Pentatuk sendiri bahwa Musa yang menulis kitab Taurat itu ya. Nah itu gambar gulungan kitab, Bapak Ibu, di awal ya Alkitab sebelum ditulis seperti buku kita yaitu gulungan itu. Saudara. Dalam kitab yang lain di PL disebut Musa yang menulis. Apalagi dalam Perjanjian Baru ditegaskan oleh Yesus bahwa Musa yang menulis. Oke, sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Saudara, sehubungan dengan kepenulisan Pentatuk atau yang lain silakan. Ya, Pak Ko? Ya, Pak Tim. Jadi ini kan penciptaan dalam PL kan di Taman Eden ya Pak. Kan awalnya kan diciptakan bumi dan langit dan isinya semuanya. Berarti Taman Eden di bumi ini Pak. Ya, pertanyaan bagus sekali ya. Taman Eden itu di surga atau di bumi atau di tempat yang lain? Betul. Karena ada versi lain ya, Taman Eden itu di surga. Ya, ada ajaran yang begitu. Jadi Taman Eden itu di surga. Ketika Taman Eden itu ada dosa, baru dilemparkan ke bumi. Nah, jadi berdosanya itu di surga, di dalam Taman Eden yang ada di surga. Tapi coba baca Kejadian pasal 2, Pak Ongko, ayat yang ke-8. Ya. Coba ini saya baru mengambil Alkitab ini. Oh, nggak siap Alkitabnya. Harus siap ini Alkitabnya ya. Sudah. Ya. Tapi suatu ketika waktu Pak. Adam berbuat dosa itulah Taman Eden mereka diusir dari Taman Eden, Pak ya. Iya, oke. Nanti itu yang kedua ya. Oke, yang apa dulu? Ya. Ayat 8.
Kejadian 2. Ya, Kejadian 2 ayat 8. ayat berapa, Pak? 8. Ya, demikian. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Oke, kalau Pak Ongko dan yang lain baca ayat keseluruhan, sebenarnya kita menyebut Taman Eden kurang tepat ya. Ya, Taman di Eden. Ya, Taman di Eden. Gitu kan? Nah, tamannya apa nggak disebut. Ya, namanya nggak disebut, tapi kita mudah saja mengatakan Taman Eden, ya sudah, ya nggak salah saudara. Tapi sebenarnya tamannya itu di Eden. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, Edennya itu di mana? Coba ayat 9 dan seterusnya. Ayat 9 dulu Pak Engkau jelas. Di mana itu? Ya. Ayat 9, 10. Dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di bumi, Pak. Ya. Terus ayat 10. Dulu ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4. Ya, terus. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Terus. Dan emas, ayat 12, dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Terus sampai 15. 13, nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. 14, nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke, dan seterusnya. Jadi jawabannya di mana? Taman Eden atau Taman di Eden di mana? Di bumi, Pak. Iya, bumi kan? Ada tempat-tempat yang disebut Ya. tadi, seluruh tanah Kus. Nah, lalu ada Efrat, Tigris. Ya, itu di bumi semua itu. Lalu Adam mengusahakan dan memelihara taman itu, bekerja. Di mana? Ya, di bumi kan? Oke, itu ya Pak Oke ya. Lalu Pak Indrawan tadi apa Pak? Waktu dia jatuh di dalam dosa, dia diusir dari Taman Eden. Oh, oke. Diusir dari Taman Eden. Diusirnya kemana? Ya keluar dari taman itu, tetap di bumi Pak. Iya kan? Coba di pasal 3 ayat 23 24 kalau Pak Indrawan baca. Kejadian 3 23 24. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi orang-orang manusia itu nggak boleh ke Taman Eden kembali loh. Iya, betul. Di luar Taman Eden, terus Alkitab mengatakan mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi bekerja di luar Taman Eden. Ya, jadi Taman di Eden itu kan satu wilayah. Nah, makanya tadi dijaga di sebelah timurnya, berarti pintu gerbangnya di situ ya. Oleh kerub dengan pedang bernyala supaya manusia jangan kembali. Jadi sudah keluar, akhirnya berkembang biak, ya memenuhi bumi. Semakin menjauhi dari Taman Eden itu. Nah, jadi peristiwanya di bumi. Berdosanya di bumi. Jadi yang berdosa di surga itu hanya iblis, ular atau naga itu. Makanya diperangi kemudian dilemparkan ke bumi. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Gitu ya. Berarti kalau di bumi zamannya Adam dan Hawa itu Pak sudah bisa beranak cucu ya? Adam dan Hawa di bumi
Akhirnya beranak Bumi cucu, kan ya berarti. betul. Jadi beranak cucunya itu Berarti Adamnya kan ulang. beranak cucunya berarti kan di Eden itu waktu itu ya, Pak. Nah, di luar Eden. Oke, pertanyaan bagus sekali ya. Jadi punya anaknya, ya beranak cucu itu memang setelah keluar dari taman di Eden itu. Oh. Kalau Berarti di taman seandainya di Eden sebelum berdosa sudah beranak cucu, saya mau keturunannya di situ. Nah, berdosa soalnya. Tapi Alkitab mengatakan, saudara, berdosa dulu barulah punya anak-anak. Makanya semua berdosa sekarang. Betul, akhirnya semua berdosa. Iya kan? Nah, iya. kalau sebelum jatuh dalam dosa sudah punya anak-anak, wah ini luar biasa. Berarti ada dua kelompok ya, saudara. Saya ikut yang inilah, yang ada di Taman Eden itu. Nggak susah karena dosa, saudara. Tapi Alkitab tidak mengatakan begitu. Jadi setelah Adam dan Hawa berdosa, barulah lahir anak-anaknya. Tapi Pak, waktu penciptaan itu kan Tuhan sudah bilang bahwa beranak cuculah. Kerjakan di bumi ini. Waktu itu kan belum ada dosa, Pak. Betul. Adam dan Hawa saja. Betul. Betul. Jadi perintahnya ketika sebelum jatuh dalam dosa, beranak cucu bertambah banyak. Nah, konteksnya di situ apa? Karena sudah diberkati menjadi suami istri, keduanya menjadi satu, itu bicara apa? Ya hubungan suami istri sebenarnya. Nah, karena ada pemahaman hubungan suami istri terjadi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Oh enggak. Justru sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa sudah diberkati menjadi suami istri. Ya otomatis ya melakukan hubungan suami istri kan. Tapi memang belum punya anak. Itu. Tapi bisa anak coba Pak ya. Ya. Jatuh dalam dosa tetap tidak bisa punya anak. Sebelum jatuh dalam dosa bukan tidak bisa punya anak, memang belum punya anak. Belum rencananya. Belum dikaruniai anak, betul. Belum dikaruniai anak. Iya. Nah, kita harus teliti ya bacanya ya, saudara. Iya. Wah itu indahnya di situ, saudara. Sebab kalau beranak cucu, berkembang biak, bertambah banyak, caranya bagaimana? Kalau tidak melakukan hubungan suami istri kan? Ya itu yang kita bisa analisa. Makanya tadi sintesa ya, saudara, pendekatannya. Kita melihat Alkitab secara keseluruhan, ya kita lihat perbagian di situ. Ya sebenarnya semua pendekatan bisa dipakai, saudara. Kecuali ayat per ayat yang enggak ya, itu mendetail lagi, saudara. Tapi secara analisa dan sintesa kita sudah bisa melihatnya. Ya, oke, waktunya sudah habis, cepet kita akhiri ya. Yuk Pak Indrawan berdoa. Sebentar. Secara geografis Pak, secara geografis ini, kira-kira Taman di Eden itu posisinya sekarang di mana Pak? Kita bisa cari enggak itu Pak kira-kira? Karena lah cuma diusir aja. Tadi lah Taman Eden masih ada ini sekarang posisinya ini. Iya. Kalau di mana? Iya. Itu bagiannya itu. Tanya Pak Sarip itu yang pernah ke sana itu. Ya. Iya Pak Sarip. Ada kan posisinya Pak? Di Turki atau di mana katanya ya? Kenapa ya, Pak? Itu. Di Papua ya Pak Sarip ya? Pak. Di Papua. Kenapa? Iya, ada Pak. Posisinya Taman di Eden loh Pak. Maksudnya manusia lah waktu jatuh di dalam dosa diusir. ya. Tidak boleh berada di Taman di Eden itu. Dan secara geografis, Taman di Eden itu secara geografis sekarang itu posisinya di mana? Apakah kita ini bisa lihat gitu loh, secara manusia gitu. Banyak. Ini kalau saya ngomong, ya silakan. sama banyak orang, ada pemuka agama, ada orang. Ya itu kan nafsir. Kalau ngelihat itu kira-kira Baghdad itu katanya. Oh Baghdad, Iran ya? Iya. Irak. Kota. Oh oke, di Irak. Iya. Saya pernah dengar itu. Sempat namanya 1001 malam itu. Nah, iya. Katanya.
Saya Iya, nggak iya. pernah lihat dia bilang orang Irak sebelum hancur tuh kalau ngelihat keadaannya, tamannya, suasananya, katanya fantastik katanya. Oke, kalau Katanya pandemi nggak tahu sudah ini lewat katanya. ke sana. Tapi kalau Jalan-jalan. dilihat dari sungai ini tuh masuk akal apa enggak? Kira-kira itu di tengah-tengah sana apa enggak, Pak? Itu di Irak itu Pak, Sungai Tigris apa itu ya betul. Betul. Oh ya, saya nggak perhatikan. Kalau tadi sungai Tigris, sungai apa itu. Ada Sungai Tigris apa itu di Irak. Terus ada lagi tempat namanya Kus tadi itu. Ya. Ya mesti dilihat itu di peta. Oke, Iya. PR ya Bapak Ibu ya. Nanti minggu depan kita bahas. Semoga kita sebelum panggil Tuhan bisa ke sana. Iya betul. Oke. Ya, kita akhiri. Pak Idron berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan telah tolong kami semuanya saat kami belajar akan firman-Mu. Bila firman-Mu Tuhan akan tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan masuk di dalam ibadah, Kau siapkan hati dan pikiran kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.